Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hirka Sukses. Oke teman-teman, di hadapan saya ini ada motor Honda Vario 110 ya, dengan keluhan kata ownernya kalau misalkan lagi diparkirkan maju atau mundur itu kadang-kadang seret. Nah biasanya itu kan disebabkan dari bagian roda depan, biasanya bearingnya kena ya teman-teman. Tapi ini sudah dicek bearingnya ya, bagus semua, tidak macet. Kemudian dari belakang biasanya disebabkan dari mur as rodanya kendor ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kendor itu ini peleknya goyang ya teman-teman, dan ketika goyang itu menempel pada kampas sehingga menimbulkan seret ya teman-teman ketika diparkirkan maju atau mundur. Dan ini juga seret banget ya teman-teman. Nah ini seret. Kenapa bisa seret teman-teman? Setelah dicek semua ya, ternyata ini dari bagian bearing asroda, bearing asroda atau kelahar asroda ya teman-teman, yang posisinya ada di dalam sini. Nah ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ini digoyang-goyangkan. Nah kena ya teman-teman tuh, ini goyang seperti itu. Nah ketika goyang kita harus ngecek dulu murnya, dan ini murnya kencang ya teman-teman, dan ternyata ini goyangnya itu sama asnya ikut goyang. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah terus solusinya seperti apa? Solusinya kita tinggal membuka saja bagian gardan. Jadi nanti kita belah sebelah sini. Nah ini ada ya teman-teman packingnya. Nah nanti di sini kita belah. Setelah nanti kita belah, nanti kita ganti bearingnya. Dan ketika ganti bearing kita harus juga ganti bersama sealnya, biar nanti tidak dua kali pekerjaan. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu dan ikuti terus video berikut ini. Oke teman-teman, kita bongkar bagian gardannya ya, kita belah gardan yang di sebelah sini dan kita goyang-goyang asnya. Nah oke teman-teman, ini sangat parah ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat. Nah ini kampas remnya juga sampai karatan seperti ini. Nah ini biasanya di dalamnya itu bearingnya sudah karat ya teman-teman, dan juga sudah aus jadi koplak seperti ini. Oke teman-teman, ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Ini biasanya disebabkan karena ya, ini oli gardannya kemasukan air. Kenapa kemasukan air? Nah, kemasukan air karena ini selangnya bocor ya teman-teman. Nah, selangnya bocor, jadi air masuk ke lubang udara atau lubang hawa dari oli gardan, sehingga oli gardannya tercampur dengan air sehingga menjadi putih. Dan karena ini mungkin motornya jalurnya ekstrim dan juga jalurnya cukup parah jalannya ya, jadi sehingga ini sampai koplak seperti ini. Nah oke teman-teman, sudah tinggal dibuka. Buka ya nama dibuka kayak baik lah, kayak kotor deh. Oke sip. Oke ini lagi dibuka dulu ya teman-teman. Ini kadang-kadang macet, dan ini otomatis pasti packingnya rusak ya. Oke, awas muncrat. Nah bisa lihat teman-teman lihat ya, jadi bearingnya itu ada di dalam. Ini bearingnya hampir pecah ya teman-teman, hampir ambrol, dan ini posisi sealnya dan bearingnya. Nah jadi ketika kita mengganti ini harus satu set ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak satu set nanti otomatis akan ada kebocoran, jadi nanti pekerjaannya dua kali. Oke teman-teman, simak terus video berikut ini. Oke teman-teman, jadi ini sebelum kita mengambil bagian bearing yang ada di dalam, jadi kita harus melepaskan dulu bagian sealnya, dan kita lepaskan dulu sealnya ya teman-teman, dan kita ganjal biar tidak rusak bloknya.
Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ini bagian bearingnya sudah sangat parah ya teman-teman. Nah ini sampai hancur. Nah bisa teman-teman lihat ini sampai hancur ya. Dan ini sealnya ya teman-teman yang tadi sudah saya buka. Dan sekarang kita tinggal membuka bearingnya. Oke teman-teman, kita buka dulu ya. Cepet apa lu? Ya oke teman-teman, ini dia ya bearingnya. Nah ini sampai rusak seperti ini. Ini solusinya seperti apa? Ya ini kalau udah seperti ini harus diganti ya teman-teman. Oke, untuk bearingnya nomornya itu nomor 60/22. Nah bisa teman-teman lihat ya. Wis, sorry teman-teman kejum ya. Nah nomor 60/22. Nah bearingnya seperti ini. Dan nanti kita tinggal langsung pasangkan saja. Oke teman-teman, sebelum kita memasangkan bearing ya, jadi nanti kita bersihkan dulu bagian packing, biar nanti ketika sudah bersih bisa langsung dipasangkan bearingnya ya. Dan sebelah sana lagi dibersihkan sama teman kita. Oke teman-teman, alhamdulillah ini bagian packingnya sudah bersih ya. Jadi nanti kita tinggal dilap-lap saja dikit lagi ya. Kemudian yang bagian sini juga ini sudah bersih, tinggal dicuci dan dilap saja. Dan nanti kita tinggal pasangkan saja bearingnya ya teman-teman. Ini untuk bearingnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita pasangkan dan kita ganti sealnya juga. Oke teman-teman, simak terus video berikut ini. Oke teman-teman, harusnya pasangnya itu pakai press-pressan ya. Namun di sini karena jauh ke tukang press dan saya juga tidak punya pressannya, belum punya pressannya. Jadi nanti kita akan ketrok saja, namun secara perlahan dan juga secara halus ya teman-teman. Jadi nanti kita pasangkan menggunakan gemuk atau stempet permukaannya, jadi biar nanti masuknya mudah. Dan ini bisa ditiru atau dicontoh oleh teman-teman di rumah ya. Nah, ketika pakai stempet atau gemuk ini sangat mudah ya teman-teman masuknya. Dan nanti kita tinggal pukul saja sedikit-sedikit menggunakan ini. Dan kita pukul sampingnya ya teman-teman. Karena kalau tengahnya nanti ini bisa jebol, bisa rusak lagi. Jadi kalau misalkan sampingnya atau pinggirnya, jadi nanti ini tumpuannya 2. Ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah terpasang ya dengan mudah, alhamdulillah. Nah jadi kalau misalkan pasangnya itu harus sampai mentok, dan kalau sudah mentok, ketika mukulnya juga itu kedengeran bunyi dek 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 seperti itu. Dan selanjutnya nanti kita tinggal pasangkan seal yang baru. Oke teman-teman, simak terus video berikut ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, tadi pemasangan bearing sudah, dan ini kita akan mengganti bagian sealnya. Sebenarnya ini yang lamanya juga masih agak bagus, tapi karena nanti barangkali bocor, jadi nanti pekerjaan 2 kali, jadi kita langsung ganti saja menggunakan yang baru. Dan ini untuk packingnya juga ya, kita ganti juga
karena packing yang tadi sudah rusak. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana cara pemasangannya. Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman, kita pasangkan ya. Dan ini untuk memukulnya biasanya saya menggunakan bearing ataupun seal yang bekasnya. Jadi nanti diketrok biar nanti yang bawahnya tidak rusak. Ya oke teman-teman, ini bagian sealnya sudah terpasang ya. Dan bagian bearing juga sudah terpasang. Kita tinggal memasangkan bagian ini ke sepeda motornya. Nah, ada di sebelah sini ya teman-teman. Oke, nanti kita pasangkan bagian packingnya dan nanti kita tinggal rakit saja. Oke teman-teman, untuk memudahkan kita dalam memasang packingnya ya, jadi nanti ini kita pasang dulu pinnya ya, sebelah sini ya. Dan untuk yang di bawah juga kita pasangkan ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian dipastikan ini sudah bersih semua, tidak ada kotoran ya, tidak ada packing yang menempel. Dan baru nanti kita pasangkan bagian packingnya. Nah jadi packingnya itu nempel ya teman-teman, tidak usah dipegangin dan lain sebagainya. Kalau misalkan udah seperti ini ya, kita tinggal pasangkan saja bagian blok yang sebelah kanannya. Nah ini dia teman-teman. Oke, kita pastikan dulu juga ini tidak ada kotoran dan bersih. Dan ketika sudah bersih bisa langsung dipasang. Oke, pasang deh. Nah, oke, pasang ya teman-teman. Yalah, dikeluarkan lah deh, keluarkan lah. Oke teman-teman, ada yang lupa ya. Jadi untuk memudahkan dalam memasukkannya, jadi di sini kita kasih oli dulu, kasih pelumas dulu, biar nanti sealnya itu tidak rusak. Nah di sini kita kasih oli ya teman-teman. Nah seperti ini, dan sealnya juga kita kasih oli. Ini biar tidak rusak dan nanti saat memasukkannya ini mudah. Oke, pasang. Oke, mantap ya teman-teman. Ya ini sudah tidak goyang dan sekarang kita tinggal pasangkan saja baut-bautnya. Oke. Oke teman-teman yang masih menonton, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa like juga dan juga share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah dipasangkan ya baut-bautnya. Dan untuk bagian tengahnya ini saya tidak menggunakan lem ya, karena ini sudah memakai packing. Jadi biar nanti kalau misalkan ada kerusakan dan lain sebagainya, jadi ini packingnya tidak rusak, bisa dipakai lagi. Dan untuk kampasnya ini nanti akan sekalian kita ganti ya teman-teman. Kampasnya seperti ini ya. Oke, nanti kita ganti yang baru dan juga nanti kita pasangkan banyak. Dan nanti kita coba digoyang-goyangkan, sokpit. Nanti kita goyang-goyangkan Oke teman-teman, kampasnya sudah dipasang dan kita sekarang akan memasangkan roda ya. Oke, sip, mantap.
Ya teman-teman, ini bagian murnya sudah dikencangkan dan sekarang kita goyang-goyang, dan alhamdulillah ini sekarang sudah tidak goyang ya. Oke, sekarang kita goyang-goyang lagi. Ya, ini sudah keras, tidak goyang. Dan ini juga ke belakang muternya enak, ke depan juga muternya enak. Nah, alhamdulillah ini pemasangannya sudah selesai, dan sekarang kita tinggal rakit dan kita rapihkan bagian sepeda motornya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, simak terus video berikut ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ini pengerjaannya sudah selesai ya, penggantian bearing dan juga seal roda belakang. Dan untuk sekarang ini tidak macet ya teman-teman, alhamdulillah tuh. Dan juga remnya juga sekarang lebih enak ya, remnya lebih enak dan sekarang sudah tidak goyang, sudah kencang. Dan ini sudah kepasang semua ya. Ya, silahkan di test drive. Ya, sekarang mundur juga nggak seret ya teman-teman. Kalau tadi seret banget. Remnya enak deh. Oke, dari laporan remnya sudah enak dan sekarang sudah tidak goyang bagian belakangnya ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman semua pengguna Honda Vario yang masih menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Dan jika ada pertanyaan, silahkan untuk diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.